Halo semuanya, saya Indani Sranyani Jaluhu. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan instrumen dan analisis data dalam evaluasi pembelajaran. Nah, ini adalah sebagai sambungan ataupun tindak lanjut dari evaluasi pembelajaran yang telah saya buat pada modul 1 saya yang meliputi penilaian formatif, alternatif, autentik, dan juga sumatif. Nah, di sini dalam menyusun instrumen dan melakukan analisis data, ini merupakan bagian penting dalam proses evaluasi pembelajaran. Kenapa? Karena evaluasi pembelajaran ini bertujuan untuk menilai efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu menyusun instrumen penilaian yang tepat dan menganalisis data hasil belajar peserta didik secara sistematis dan juga objektif. Nah, seperti itu. Pada modul 1, saya telah menjelaskan berbagai bentuk evaluasi pembelajaran, yaitu penilaian formatif, alternatif, autentik, maupun sumatif. Nah, evaluasi tersebut kemudian dianalisis kembali pada modul ini untuk melihat kesesuaian dengan penyusunan instrumen penilaian dan teknik analisis data yang tepat. Nah, langkah-langkah penyusunan instrumen penilaian ini, yang pertama adalah langkah pertamanya yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang akan dinilai sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai peserta didik, ya. Langkah keduanya yaitu harus menentukan jenis penilaiannya yang sesuai, entah penilaian formatif, alternatif, autentik, maupun sumatif. Nah, kemudian langkah ketiganya yaitu menyusun kisi-kisi evaluasi yang membuat kompetensi, indikator pencapaian, bentuk instrumen, serta teknik penilaian yang akan digunakan. Nah, penyusunan instrumen ini itu bertujuan untuk agar penilaian yang dilakukan itu terarah, objektif, dan juga tidak keluar jalur dari tujuan pembelajaran yang sudah dibuat, seperti itu. Nah, analisis data dan evaluasi, hasil analisis data evaluasi. Setelah instrumen penilaian digunakan, guru wajib melakukan juga analisis data evaluasi yang sudah didapatkan. Nah, analisis data bertujuan untuk yang pertama untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar peserta didiknya. Nah, kemudian analisis data dilakukan dengan cara satu, mengelompokkan hasil penilaian yang sudah dilakukan tadi, yang kemudian menentukan ketuntasan belajar peserta didik itu. Sudah sejauh manakah materi yang sudah dia dapatkan tadi, yang sudah dia pahami, tingkat ketuntasan belajarnya itu di bagian mananya, melewati KKM, KKNTK, atau bagaimana. Yang kedua, selanjutnya yaitu mengidentifikasi kelebihan maupun kekurangan hasil belajarnya. Oke, hasil analisis data ini digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah pembelajaran itu berhasil ataupun masih ada kekurangannya. Menilai keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakannya. Nah, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, berdasarkan hasil analisis data yang sudah kita dapatkan, guru dapat melakukan tindak lanjut pembelajaran seperti satu, contohnya jika masih ada siswa yang nilainya mungkin masih rendah, kemudian guru melakukan remedial, kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah mencapai ketuntasan. Melakukan perbaikan juga terhadap strategi ataupun metode pembelajaran yang jika masih ada kekurangannya. Kemudian evaluasi pembelajaran tidak hanya berfungsi untuk menilai hasil belajar saja, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas
pendidikan. Dia tidak hanya menilai pemahaman siswa saja, tapi untuk mengetahui juga jika ada kekurangan dengan metode yang dilakukan pada saat pembelajaran, kemudian akan ditingkatkan atau diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Oke, sebagai kesimpulan dalam pembahasan saya ini yaitu penyusunan instrumen dan analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam evaluasi pembelajaran. Karena instrumen yang tepat dan analisis data yang baik akan membantu guru dalam menilai efektivitas pembelajaran serta mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal. Seperti itu. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai penyusunan instrumen dan analisis data dalam pembelajaran. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.